Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Kita masih membahas mengenai ahammiyatut tauhid. Ahammiyatut tauhid itu adalah urgensinya tauhid, pentingnya tauhid di bagian yang ke-10 dalam kitab itu. Tapi ahammiyatut tauhid, pentingnya tauhid itu atau urgensinya tauhid itu, yang A sudah dibahas min fadli tauhid, keistimewaannya tauhid. Kemudian yang B, at-tauhid yusabbibus sa'ada wa yukaffiru dzunuba. Tauhid itu bisa menyebabkan orang menjadi bahagia dan menghapus dosanya manusia, yang bagian B. Insya Allah sekarang ini mim fawaidit tauhid yang C mungkin ya. Nggih, betul ya. Manfaatnya tauhid. Jadi ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ada banyak manfaatnya kalau kita bisa urai dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya jangan dilafalkan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu. Maka kitab ini menulis inna tauhidal khalis, tauhid yang murni, idza tahaqqaqa, kalau diamalkan, direalisasikan itu, fi hayati fardin au jama'atin, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini termasuk bernegara. Sebenarnya negara kita itu berdasarkan tauhid loh Pak. Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat yang pertama. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Ya. Idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin, kalau diamalkan tauhid itu baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, atyabat thamarat, orang itu memperoleh banyak manfaat, ada buahnya, ada hasilnya. Makasih. Wa min thamaratihi, diantaranya adalah buah dari orang mengamalkan tauhid. Nomor 1, tahrirul insan minal ubudiyah wal khudu li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin. Dalam bahasa kita, tahrirul insan minal ubudiyah itu membebaskan manusia dari penyembahan dan tunduk. Jadi dibebaskan dari penyembahan selain daripada Allah dan dibebaskan dari tunduk kepada selain dari Allah, apa saja termasuk tidak tunduk kepada makhluk-makhluknya Allah. Oh, kalau begitu orang bertauhid itu menjadi orang yang bebas. Iya. Saya beri contoh, seorang istri tidak boleh tunduk mutlak kepada suaminya. Jangan-jangan merintahnya nggak benar diikuti saja. Tidak begitu orang tauhid itu. Kalau suaminya baik-baik saja, maka ada kewajiban untuk taat.
Tapi ketika naudzubillah min dzalik, perintahnya yang enggak baik tidak boleh taat, berarti bebas, tidak tunduk ke siapa-siapa, minal khudu ya. Kemudian ini disebutkan tadi apa? Takhrirul insan, membebaskan manusia minal ubudiyah wal khudu li ghairi asya. Ya, li ghairillahi min asya'a. Jadi bebas orang bertauhid itu. Anak juga tidak boleh memutlakan orang tua. Maka dalam konsep tauhid, kalau anak itu berbuat baik kepada orang tua, itu mutlak, kapan saja boleh, bahkan wajib. Tapi kalau anak tunduk kepada orang tua, itu tidak mutlak. Nanti masih Pak ya? Halo? Pemimpin dengan yang dipimpin itu tidak boleh memutlakan kepada yang memimpin. Berbuat baik iya, tapi kalau tidak baik dan tidak benar yang memimpin itu, maka tidak boleh apa? Taat dan tunduk. Enak itu loh. Oh, semuanya bisa terkontrol. Iya. Semuanya bisa terkontrol dengan baik. Kemudian mengapa kok begitu? Selain daripada Allah tadi, la yakhluquna syai'an, tidak bisa menciptakan apa-apa. Hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, karena Allah itu yang bisa menciptakan segala sesuatunya. Wahum yukhlaqun, selain dari Allah itu diciptakan. Coba tak kasih contoh. Nabi Muhammad itu diciptakan apa menciptakan sesuatu? Jelas diciptakan. Sehingga di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Apa maksudnya tidak ada unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah itu? Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur yang bisa menciptakan alam dan sekitarnya, merubah benda, barang dan sebagainya, itu tidak. Itu rububiyah. Yang bisa begitu siapa? Cuma Allah saja. Gitu lah maksudnya. Tidak ada unsur-unsur uluhiyah, tidak ada unsur yang boleh disembah Nabi Muhammad itu. Yang disembah cuma siapa? Allah, itu maksudnya gitu. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Selain daripada Allah, makhluk itu tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madharat, tidak bisa menolak madharat, tidak bisa menimbulkan manfaat. Saya beri contoh. Kalau ada seorang A ini orang baik, orang jujur, orang ikhlas, zahirnya begitu. Terus difitnah oleh seorang B. Nanti maksudnya Pak ya. Tiba-tiba seorang B ini dapat musibah, bencana, ini macam-macam, yang sakit, yang ininya hilang, itu dan sebagainya. Pendapatnya masyarakat, seorang B ini kualat A. Nanti maksudnya. Di tauhid tidak ada. Mengapa? Karena seorang A ini tidak bisa menimbulkan madharat kepada seorang B. Terus gimana? Yang bisa menimbulkan madharat, membuat seorang B ini naudzubillah bahagia atau sengsara, cuma siapa? Allah. Maka jadilah orang baik, orang ikhlas, orang jujur. Perkara difitnah itu urusannya Allah. Ada kemungkinan yang memfitnah tadi dapat musibah dan bencana, itu urusannya Allah. Nanti masih deh Pak ya. Itu udah terbukti di mana-mana itu, ya. Saya enggak bisa membahas contohnya yang cukup banyak itu ya. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Selain dari Allah itu tidak bisa menciptakan mati, tidak bisa membuat hidup, tidak bisa membangkitkan manusia dari kubur. Siapa yang membangkitkan? Allah. Kalau nggak ada iman, nggak percaya Pak. Saya pernah ditanya begini, ya, itu di kantor, masjid kantor ya. Ustaz mau tanya, itu kalau ziarah kubur itu pakai salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha bikumul afiyah. Yang disalami siapa Ustaz? Wong semua orang mati, balung-balung semuanya. Jawabannya?
Loh itu syariat Pak, bukan akal. Ngerti maksudnya? Kalau akal ya sepertinya orang gini, wong nggak ada apa-apanya kok disalam assalamualaikum mana itu. Ya, tapi karena syariat perintahnya Nabi begitu, maka kita lakukan. Sampai kepada mereka bisa naf'ul amwat, memberikan manfaat kepada orang yang mati. Iya, gimana caranya? Bukan urusan kita. Ikuti saja sunnahnya Nabi itu tadi. Terus saya beri contoh, seperti ini ada tanah lapang yang tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, rumput satu saja tidak ada, hijauan tidak ada, karena panas terik nggak ada hujan. Itu kalau orang nggak ngerti, ini anu loh Mas, ada biji-bijian. Oh enggak, mana Pak, wong batu gini kering nggak ada biji-bijian. Saking bodohnya orang itu diberitahu nggak connect. Tiba-tiba hujan deras berminggu-minggu. Tukul nggak, anu Pak? Tukul saja nggak pakai arwana. Ada tumbuh-tumbuhan ini. Itu sudah urusannya Allah. Rohnya disimpan di mana? Bukan urusan kita. Urusan kita itu jasadnya itu. Maka karena selain Allah tidak bisa membuat begitu itu tadi, maka selain Allah juga tidak berhak disembah. Sehingga orang yang bertauhid menjadi orang yang bebas, merdeka, tidak terikat oleh siapa-siapa, hanya Allah saja. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh orang itu taat kepada sesama manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh, ya. Nah begitu. Kemudian kitab ini menulis di alinea berikutnya itu Pak, kita bisa ikuti ya. Kemudian wa tauhid takhrirul insan min kulli ubudiyah illa li rabbihil ladzi khalaqahu fasawwahu. Ya. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan. Takhrirul insan min kulli ubudiyah illa li rabbihil ladzi khalaqahu fasawwa. Kecuali kepada Rabbnya yang menciptakannya dan apa? Membentuk secara sempurna. Jadi saya ulangi, bahasanya agak mirip-mirip. Memerdekakan manusia dari penyembahan dan tunduk kepada selain daripada Allah, memerdekakan ya manusia ya dari penyembahan. Kalau tadi tunduk, ini penyembahan kecuali kepada Allah SWT. Berikutnya, kalimat berikutnya, tauhid juga takhrirun li aklihi minal khurafat wal auhan. Tauhid juga memerdekakan akal dari khurafat dan hati dari tunduk menyerah kepada selain daripada Allah. Saya ulangi. Takhrirun ya li aklihi minal khurafat. Akalnya itu ya dibebaskan dari mengikuti khurafat. Mas, katanya beli rumah. Iya Pak, sudah saya lihat rumahnya itu bagus, ventilasinya juga sudah cocok. Akses jalannya juga enak, harganya juga terjangkau, tapi tidak jadi Pak. Kenapa? Rumahnya itu ternyata menghadap ke utara. Nah kenapa menghadap ke utara? Saya itu kan Rebu Pahing lahirnya, istri saya itu Jumat Pon. Kalau Rebu Pahing sama Jumat Pon itu tidak boleh membeli rumah menghadap ke utara. Saya tanya, pikiran begitu, khurafat begitu di masyarakat masih ada? Orangnya ikut ngaji? Coba, orang bersahadat, orang berpendidikan, orang yang melek budaya dan sebagainya, akalnya itu tunduk sama khurafat. Ini loh yang tidak boleh sama tauhid itu. Maka Nabi itu ngotot supaya hidup itu pakai tauhid. Itu namanya tatoyur. Ya bisa macam-macam itu. Kapan hari saya sudah pernah cerita begitu ya. Kemudian tauhid juga apa? Takhrirun li dhamirihi minal khudu' wadzul wal istislam. Hatinya itu dicendelkan kepada Allah, tidak tunduk ke siapa-siapa. Jadi banyak variasi yang bisa dibuat, diterangkan di sini.
membebaskan manusia dari penyembahan dan tunduk kepada selain dari Allah, membebaskan manusia min kulli ubudiyah daripada ibadah selain daripada Allah yang menciptakan, membebaskan akalnya dari khurafat, membebaskan hatinya dari tunduk dan menyerahkan diri kepada siapa-siapa. Jadi kalau mau membentuk masyarakat atau negara yang berbudaya baik, maka pakai tauhid. Ya, yang salah boleh diingatkan. Saya nggak boleh, Pak. Tak kasih contoh ya, secara umum. Katanya Pak ya, katanya di Indonesia ini korupsi itu tambah gila-gilaan, bener nggak Pak? Saya nggak ngerti, saya nggak tegas itu siapa. Misalkan ya, misalkan ada orang dikasih uang 2 miliar, dan kabarnya uang 2 miliar ini banyak, betul Pak ya? Saya tidak bisa jawab karena nggak pernah tahu uang 2 miliar. Banyak pol. Terus coba ikuti ilustrasi saya ini, ya Pak, uang 2 miliar. Terus Mas, saya minta tolong Pak ya, yang salah nanti sampean buat benar, yang benar sampean buat salah. Ngerti maksud saya? Terus orang itu bilang gini, yang nggak bisa saya itu loh sekolah S1, S2, S3, ya pengukuhan gelar doktor dan profesor saya itu disaksikan banyak orang. Saya harus berbicara menurut hati saya, menurut pikiran saya, menurut ilmu saya. Masa gara-gara 2 miliar saja itu saya disuruh mengatakan yang salah, itu suruh membenarkan yang benar, suruh menyalahkan. Nggak bisa? Tambah. Ya sudah Pak, 5 miliar. Masih 5 miliar nggak bisa. Harga diri saya itu di hadapan Allah rendah nanti. Kalau pikirannya orang yang ditawari begitu itu begitu menjawabnya, ini tauhid apa syirik? Tauhid apa syirik? Tauhid. Nggak bisa Mas. Walaupun 10 miliar nggak bisa saya. Saya itu bertahun-tahun dididik kuliah sampai S3 profesor. Saya punya kewenangan. Nggak bisa. Tapi kalau kemudian ditambahi 5 miliar, oh yes, beres, saya aturnya nanti. Berarti lebih mementingkan duit yang 2 miliar atau 5 miliar daripada akal sehatnya, daripada hati nuraninya, daripada diri dan jiwanya manusia. Nah itu berarti kesyirikan itu. Nah begitu loh maksudnya. Maka syirik itu membebaskan, tauhid itu membebaskan manusia dari segala belenggu seperti itu tadi. Sampean menjadi bebas, kita semuanya menjadi bebas, tidak terikat oleh siapa-siapa kecuali oleh aturannya Allah yang baik dan benar. Loh, nah sekarang tidak karu-karuan di masyarakat itu, betul Pak ya? Saya mau ngomong sudah jelas-jelas 2 periode kok minta 3, itu gimana itu? Saya mau ngomong gitu nggak enak saya tadi. Tapi sudah kadang ngomong tadi ya. Itu apa saja tidak boleh mestinya. Ini maksudnya tauhid itu membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak itu tadi intinya. Ya. Walihada qawama zu'ama usyirik wa tughyanil jahiliyah da'watil anbiya amatan wa da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khosatan. Tauhid yang model itulah ya. Tauhid yang mana? Tauhid yang tidak boleh tunduk, tidak boleh menyembah, baik pikirannya, hatinya maupun dirinya tadi dibebaskan. Tauhid yang model begitu yang ditentang oleh orang-orang kafir saat itu. Tapi kalau hanya orang kafir, sampean percaya enggak kalau Allah itu ada? Kalau cuma gitu-gitu toh itu ditentang enggak kira-kira Nabi? Enggak ditentang. Ini jenengan di masyarakat ini kan juga begitu. Mohon maaf ini bukan mengolok-olok ya. Kalau kita mengajak, semua manusia silakan bertuhan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Kalau begitu enggak, oh iya saya sudah percaya kalau Allah itu ada menciptakan langit bumi dan isinya manusia. Orang hidup itu juga dari Allah, orang mati nanti kembalinya kepada. Kalau begitu enggak.
Tapi begitu kita menjelaskan tidak boleh nyembah ini, nyembah ini, nyembah ini, nyembah ini hanya kepada Allah, inilah yang ditentang. Maka bab berikutnya itu judulnya A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang belajar tauhid seperti saya dan panjenengan tidak mencari musuh, tapi pasti dimusuhi. Jangan cari musuh. Ada dalilnya Mas, bukan mengolok-olok ini. Mengapa? Karena efek positifnya dari tauhid itu luar biasa, bagusnya itu tadi, membebaskan ini, membebaskan itu dan sebagainya, sehingga masyarakat itu menjadi dinamis, menjadi masyarakat yang berkembang. Walihada qawama zu'ama usyirki wa tughatul jahiliyah da'awatil anbiya amatan wa da'watul rasulillah sallallahu alaihi wasallam khosatan li'annahum kanu ya'lamuna makna la ilaha illallah. Mengapa kok tauhid yang model begini itu ditentang? Karena mereka langsung mengerti maknanya la ilaha illallah. La itu nafi, menafikan, mengatakan tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, semuanya katakan tidak. Hanya Allah saja. Nah, ini yang dilawan. Ya. Coba sampean berdakwah tauhid kemudian rotok bahasanya kurang bagus gitu ya, Mas, enggak boleh kamu minta sama orang yang mati itu, masa sesaji begini, sampean syahadat orang modern zaman gini berpendidikan kok pakai jimat-jimatan begitu. Kira-kira sampean dibolo apa dimusuh kira-kira? Nah itu loh, sekali lagi mudah-mudahan tidak salah paham. Kita tidak mencari musuh, tapi kata Al-Quran pasti dimusuhi. Ini nanti ada bab berikutnya itu. Yang kedua, faedahnya dan keistimewaan tauhid takwinu syakhsiyah al-muttazinah. Apa bahasa Indonesianya Pak? Nomor 2, tulisan yang besar itu. Membentuk kepribadian yang kokoh. Ya, fat tauhid yusaidu ala takwini syakhsiyah al-muttazinah allati tamayyazat fil khayati bijadiha. Monggo bahasa Indonesianya. Tauhid membantu dalam pembentukan kepribadian yang kokoh, yang pandangan dan arah hidupnya jelas. Ya, orang itu kalau akidahnya jelas itu tidak tolak-toleh, dibelokkan ke sana mau nggak mau, dibelokkan ke kiri enggak, saya ini istiqomah menyembah Allah saja, minta kepada Allah, tidak minta kepada Nabi, tidak minta kepada wali, tidak minta kepada syekh, apalagi syekh puji. Ya. Enggak, sama Allah saja. Jadi orang itu punya kepribadian utuh. Ya itu tadi seperti yang katakan diberi uang 2 miliar, ya kepribadian yang utuh, enggak tolak-tolak, enggak Mas, enggak bisa. Kon boleh, tak lapor malah sampean kalau nyuap saya. Kan bisa begitu kan? Nah kalau semuanya pikirannya begitu, aman nggak negara sampean ini? Aman. Sekarang sudah aman? Nunggu kapan? Nah, takwinu syakhsiyah al-muttazinah, membentuk kepribadian yang utuh. Tauhid membantu pembentukan kepribadian yang utuh. Allati tamayyazat fil hayati wijhatuha. Arahnya jelas orang hidup itu. Kalau berbicara yang baik-baik saja, kalau mengumpulkan duit yang halal-halal saja, kan begitu kan? Ya, jadi nggak ngalor ngidul. Ya. Tawakhadat ghayatuha falaisa laha illa ilahun wahid. Lanjut Pak, monggo. Ia tidak mempunyai kecuali Rob yang esa. Iya, ilahnya cuma Allah saja. Ini kan sudah jelas ya, orang kalau bingung menentukan sesuatu pilihan satu di antara dua, ini uangnya 2 miliar, kita mau investasi bidang apa yang prospektif ya, kira-kira nanti dibutuhkan banyak orang, pertanian, perdagangan, ini pertambangan misalkan begitu ya, ya bukan dunia saya itu ya. Orang bingung walaupun sudah kalkulasinya dianggap betul, maka dia harus apa? Tanya siapa kalau bingung? Caranya? Salat istikharah. Lah kalau tidak bertauhid, tanya siapa? Wong pinter. Tanya Pak Guru yang ngajar itu, Pak Guru kan wong pinter kan.
Mohon maaf, tanya dukun ini, jawabannya oh bidang ini. Kalau dia beralih ke dukun yang lain, bisa beda nggak jawabannya? Beda. Siapa yang dipercaya? Ya, saya itu pernah ada orang cerita sama saya, Pak. Boleh nggak saya ceritakan di sini? Itu dia sudah berumur, menurut rata-rata orang Indonesia mestinya itu sudah nikah, tapi belum menikah. Iya. Ustadz, itu sama dengan laki-laki yang tidak laku-laku. Iya, Be. Lalu dia sholat sama Allah, minta, ya Allah, ya Engkau yang menghidupkan aku, memberi rezeki kepada aku. Ya, kemudian besok kalau aku mati kembali kepadamu ya Allah. Dia mengeluh dalam usia sekarang ini, kok aku belum punya pasangan. Boleh nggak begitu minta sama Allah? Tiba-tiba ditunjukkan dengan anak perempuan yang dia sendiri nggak suka. Waduh, loh ini serius Pak. Wis kadung njaluk nang Gusti Allah dituduhno iki ya apa iki. Sepertinya dia tidak percaya. Tanya lagi, sholat terus sendirian itu. Sama, ditunjukkan yang sama dengan situasi yang berbeda. Dia konsultasi sama ibunya, ya apa? Akhirnya terserah kamu, kamu sudah besar, kamu yang ngerti agama. Ya. Akhirnya apa Pak? Nikah dengan anak perempuan yang tidak dicintai. Berarti waktu itu berlawanan antara akalnya, nafsunya dengan imannya. Ngerti maksud saya? Nafsunya bukan dia, tapi imannya. Dia, Allah yang menunjukkan. Iki ya apa iki? Ya bolak-balik begitu. Saya tidak punya nafsu sama dia, nggak suka. Tidak punya nafsu, maksudnya nggak suka gitu loh. Nggak tahu kurang apa pokoknya ya. Tapi kok saya tanya sama Allah ditunjukkan itu. Maka cerita sama saya dulu saat nikah dengan anak gadis yang tidak saya cintai, tapi saya mencintai anak gadis yang telah saya nikahi. Bingung? Saya menikah dengan anak perempuan gadis yang tidak saya cintai, tapi saya mencintai dia setelah saya nikahi. Ya, panjangnya kudu alon-alon begini ya. Itu berlawanan antara imannya dengan nafsunya. Apa hubungannya cerita saya tadi dengan tauhid? Kalau dia punya kepribadian ya sudah, manut aja sama Allah. Walaupun itu berlawanan dengan apa? Nafsunya. Nggak masuk akal. Ya. Tapi sampai sekarang 2023 bulan Mei ini menjelang bulan Juni, hidupnya baik-baik saja. Sudah berangkat haji, sudah umroh ya. Punya keluarga baik-baik dan seterusnya dan seterusnya. Saya bilang inilah Allah itu memilihkan sesuatu yang tidak menurut nafsumu. Betul Pak ya? Nah maka orang yang punya kepribadian ya seperti itu. Yang diutamakan Allah. Coba tanya sama dukun. Ya. Iya, lahirmu dina apa sih Mas? Kan bisa begitu kan? Nanti tanya yang lain lagi, beda lagi jawabannya. Ya, wong saya itu pernah datang ke Kediri, Ploso Klaten, Ploso Kidul ya, Ploso Lor waktu itu ya. Pare. Ada banyak baliho sekian tahun yang lalu itu. Saya tanya sepupu saya, iki ana apa iki? Anu Kang, orang dulu kan manggilnya Kang ya, Mas Kang. Mau pilihan lurah Kang, wah kayak calonnya ya. Tapi yang ngono dukun-dukunan kabeh jadi dukunnya menang, ya gak mungkin dia ngono. Ya tapi sih menang berapa? 1 kan? Tapi semuanya ngomong apa? Menang. Coba. Ini tauhid kepada Allah itu orang punya kepribadian yang utuh. Beda dengan orang yang syirik tadi. Ya, bi khilafil musyrik.
alladzi taqassamat qalbuhu al-aliha awal ma'budat. Beda dengan orang musyrik yang hatinya itu terpecah, terbelah. Banyak Tuhan yang dia percayai. Famarratan yattajihu ilal ahya, famarratan yattajihu ilal amwat. Kadangkala itu minta kepada orang yang mati, mohon maaf ya. Kadangkala minta kepada orang yang masih hidup. Saya masih ingat betul Pak itu Pak. Ada orang mau nikahkan anaknya, kalau menurut akidah dan syariat mau menikahkan anaknya ya sudah, kalau sudah sesuai dengan apa yang disepakati kedua belah pihak, saksi, wali dan sebagainya, tinggal hari apa yang semuanya kemungkinan bisa hadir, ya kan begitu kan mestinya kan, lapor sama KUA dan seterusnya. Tapi dia apa yang dia lakukan? Tanya sama saya, boleh apa tidak Ustadz? Apa? Mau pamitan sama mbahnya dulu. Ngerti maksudnya? Mbahnya sudah meninggal. Saya tanya, loh boleh Pak, enggak apa-apa. Di mana rumahnya mbahnya? Saya pura-pura begitu. Jawabannya apa? Loh Ustadz, mbahnya itu sudah meninggal. Maunya anaknya ini diajak ke kuburan, dipamitno sama siapa? Mbah, ini putune jenengan Mbah, badhe dadi manten, nyuwun pangestune panjenengan. Pangestune iku doa toh? Tak jawab. Lah kalau mbah iku jawab, kapan? Iya toh? Ya enggak mungkin menjawab begitu. Baru saya terangkan. Orang Islam itu gini berdasarkan akidah tauhid, tidak begitu caranya. Loh, gitu loh Pak. Banyak saya itu ada pengalaman-pengalaman yang begitu itu orang tanya sama saya. Ada seorang anak laki-laki diberi istrinya sabuk. Tanya sama saya, Ustadz saya ini diberi istri saya sabuk, boleh dipakai? Boleh Mas, biar enggak melorot, saya bilang gitu. Ternyata maksudnya enggak begitu. Apa kata istrinya? Ya, Mas sabuk lho sampean nggonang ndi sampean iku diisi supaya enggak ada musibah bencana. Nah, kalau toh andai kata itu diyakini, kalau satu ketika sabuknya itu sudah ketinggalan di rumah, kira-kira balik enggak? Balik Pak. Dari sepanjang sepedaan mau ke Solo sudah sampai di Mojokerto lali sabuk kari. Balik enggak kira-kira Pak? Balik. Coba, itu loh risikonya orang yang bersyirik kepada Allah itu. Maka orang bertauhid itu menjadi orang yang kepribadiannya utuh, tidak seperti orang yang bersyirik. Naudzubillah min dzalik. Famarratan yattajihu ilal ahya wa marratan yattajihu ilal amwat. Ya, kadang-kadang dia arahnya minta kepada orang yang sudah meninggal, mohon maaf, tapi kadang-kadang arahnya juga minta kepada orang yang masih hidup. Lah kita itu mintanya ya sama Allah. Ayo Pak, tak cek panjenengan. Surat apa yang panjenengan baca lebih dari 40 kali sehari semalam? Jawabannya Al-Fatihah. Terus inti daripada Al-Fatihah itu apa Pak? Inti daripada Al-Fatihah ayat yang mana? Iyyaka na'budu. Ngerti enggak ayat itu mestinya gimana bacaannya menurut ilmu bahasa? Loh, yang ini ki pengajian gade ulangan itu ya. Menurut bahasa bukan iyyaka na'budu, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi boleh enggak dibolak-balik? Enggak boleh. Susunan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah dari Allah. Loh kok begitu? Iya. Lah kok dibalik? Enggak dibalik menurut bahasa. Sehingga iyyaka itu mestinya di belakang. Karena ini maf'ul bi, kalau kita ngerti bahasa Arab itu begitu. Posisinya di belakang. Tapi oleh Allah ditaruh di depan supaya orang fokus. Maka terjemahannya Departemen Agama, Quran itu apa bahasa Indonesianya? Hanya kepadamu kami apa? Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya sudah, jangan yang lain-lain. Makanya imam-imam Masjidil Haram itu kadang-kadang sampai pada surat itu ayat itu nangis Pak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak bisa. Dan orang nangis waktu sholat, waktu ngaji itu tidak dibuat-buat, betul Pak ya? Wis nangis so, bisa nggak dibuat itu? Tidak bisa. Nangis kok dikongkon ya, tidak bisa. Muncul sendirinya. Dibaleni lagi nggak bisa. Iya karena nggak bisa. Itu terenyuh itu loh dalam hatinya. Saya ini matur sama Allah, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta. Lah kalau berdusta itu besok ini diapakan sama Allah? Loh. Ya. Sampai direwangi begitu, ya. Jadi kepribadian yang utuh diberi contoh ini Pak. Wa min huna qala Yusuf alaihissalam. Ini contohnya Nabi Yusuf pernah menyadarkan teman-temannya sesama yang di penjara. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Surat Yusuf ayat 39. Monggo Pak. Hai kedua penghuni penjara, Nggih. manakah yang lebih baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Ya. Maha Perkasa? Itu sama dengan ini mic-nya, baterainya baru. Ya. Ya sahibai sijni, wahai sahabatku sesama orang yang, berarti Nabi itu pernah dipenjara nggak Pak? Pernah, Nabi Yusuf, iya kan? Apa tuduhannya? Itu tuduhan yang sebenarnya itu fakta apa fitnah? Fitnah apa fakta? Fitnah. Kalau diteruskan bisa begini, oh kalau begitu ada kemungkinannya para ulama-ulama, para asatid itu dipenjara karena difitnah. Ada kemungkinan Pak? Ya wis sampai di situ aja. Iya. Wong, ada yang tahu nggak adik-adik ini yang muda-muda itu? Siapa ulama yang spektakuler di Indonesia yang pernah dipenjara padahal tidak salah, tidak dosa, tidak ada proses pengadilan? Hamka. Masya Allah. Namanya harum nggak sampai sekarang Pak? Harum, didoakan banyak orang. Iya, ditangkap langsung masukkan penjara saja. Tanpa proses pengadilan. Untung Pak Hamka itu di penjara tidak ngomong begini, apakah salahku dan apakah dosaku hingga kau begini kan? Enggak. Udah, ini hukumnya Allah itu begitu, karena kepentingan ulama sama kepentingan penguasa itu beda. Kalau kepentingan penguasa melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara, wis gak usah bohong, gak usah menafik, pasti itu, betul Pak? Iya, tapi nggak boleh emosi, jawabnya sampai biasa aja. Penguasa itu melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Tapi kepentingan ulama apa? Dakwah, amar ma'ruf. Iya, yang salah ya katakan salah. Itu kewajiban ulama. Nah begitu. Wahai sesama sahabat yang di penjara, mana yang lebih baik? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa? Tentu saja akal yang sehat ya pakai Allah. Ya, Rabbi wa Rabbukum, itu Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau banyak yang disembah selain dari Allah, bingung tambahan, banyak yang dipercaya. Fal mu'min ya'budu ilahan wahidah arafa ma yurdihi wa ma yaskhutu. Maka orang mukmin itu menyembah ilah yang satu, dia mengerti mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dia dimurkai oleh Allah. Itu saja. Jenengan saya apa itu semuanya. Punya sehat dipakai ibadah, punya uang dipakai untuk ibadah, punya kesempatan dipakai untuk ibadah, punya jabatan. Loh iya itu benar Pak. Di mana itu? Mungkin di sini itu saya berkali-kali ngomong itu. Itu ucapan yang sering saya sebutkan itu, idola bagi saya itu. Ada jenderal polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara. Kan sudah tak ceritakan toh? Lebih baik sudah Ustaz tapi lupa itu mungkin itu.
Boleh saya balani lagi? Jenderal bintang 4 diangkat sebagai kepala kepolisian satu negara. Apa pidatonya? Dilantik menjadi kepala kepolisian. Saya jenderal polisi, kepala kepolisian di negara ini, jabatan tertinggi di jajaran kepolisian. Kalau saya bisa jujur dan saya bisa adil dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Ganteng nggak Pak? Menggunakan jabatannya untuk mencari surga. Dan saya jenderal polisi, jabatan tertinggi adalah kepala kepolisian di negara ini. Kalau saya tidak bisa adil dan saya tidak bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Nah, berarti jabatan bisa ilal jannah, ilal surga, atau ilal nar, kan begitu kan? Iya. Jangan bayangkan itu baru satu institusi suatu negara. Lah kalau semua institusinya, yang ngurus hukum begitu, yang ngurus ekonomi begitu, yang mengurus pendidikan begitu, yang mengurus budaya begitu, dan yang ngurus agama juga begitu. Wah, yang ngurus negara juga begitu. Apa ndak ini yang namanya baldatun thayyibatun? Nah, betul. Itu isak di masjid sana apa di masjid sini? Masjid sana. Itulah tauhid Pak. Maka Rasulullah itu kalau jenengan bisa membaca marhalatun Nabi, periodisasi daripada perjuangannya Nabi, itu dimulai dari marhalatut tauhid. Jadi yang dikuatkan akidahnya tauhid dulu. Kalau itu sudah, yang kedua ada yang masih ingat? Apa marhalah yang kedua? Marhalatul ukhuwah. Orang itu dipersaudarakan sama Nabi. Dalam konteks zaman Nabi antara orang muhajirin dan orang ansor. Bukan hanya antara orang muhajirin dan ansor yang sesama muslim, tapi antara orang Islam dengan yang bukan Islam. Dipersaudarakan. Di dalam kitab Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah itu diterangkan bukan hanya orang muslim dengan yang bukan muslim, antar suku yang ada di Yathrib yaitu Khazraj dan Aus itu sering terjadi perkelahian, disatukan. Makanya saya sering ngomong, kalau mau jadi pemimpin yang baik, ikuti jejaknya Nabi. Pertama, akidahnya umat dikuatkan dulu. Jangan ada orang melenceng dari situ. Ya. Jangan ada orang mau disuap, jangan ada orang mau tidak adil. Itu dimulai dari akidahnya dulu. Kalau ini sudah, maka umat itu dipersatukan. Ya, kalau sudah bersatu dan ini menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, tidak ada alasan rakyat itu atau umat itu tidak mendukung pimpinannya. Karena betul-betul adil. Betul Pak ya? Kalau tambah dipecah-pecah begini, ya runyam, tidak mengikuti jejaknya Nabi. Baru yang ketiga al-istiqdad, persiapan menghadapi orang-orang yang ngerecoki di suatu negara itu. Dan akan dihadapi bersama-sama kalau umatnya sudah apa? Satu, ukhuwahnya tadi. Baru yang terakhir, yang keempat, tahqiqun nasr. Allah akan memberikan kemenangan. Nah itu dimulai dari akidah ini, tauhid itu. Yang ketiga, samaratut tauhid, buahnya dari tauhid itu masdarun lil amnin nas li'annahu yamla'u nafsa sahibi amnan wa tuma'ninan. Monggo Pak, bahasa yang besar-besar itu, monggo. Sebab tauhid yang nomor tiga saja. Tauhid sumber keamanan dan kedamaian manusia. Iya, keamanan dan kedamaian manusia, banyak faktor itu ya. Kalau saya dan panjenengan di rumah, di kantor, boleh nggak pagar itu kita kunci? Boleh. Kemudian pintu rumah kita kunci, boleh? Boleh. Kita tidur kemudian pintu kamar boleh dikunci? Tapi hakikatnya sebenarnya yang menjaga kita itu siapa? Mestinya begitu.
Ya, berdoa minta sama Allah. Ya. Dari sumber keamanan boleh itu semuanya, itu hukumnya manusia qadari itu semuanya. Yang syar'i adalah mohon sama Allah. Sekuat-kuatnya orang kalau mau menjahati orang lain, kalau Allah tidak menghendaki tidak bisa. Betul Pak ya? Iya. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan pernah terjadi di Jakarta itu seorang kelas atas lah, kelas nasional ya, pengusaha properti, kalau itu berita-beritanya waktu itu. Ya rasanya kalau orang sudah kelas begitu itu mesti ya bukan hanya CCTV, kemana-mana juga ada yang mengawal orang itu. Qadarullah, tiba-tiba dia masuk kamar, itu masuk rumah, diikuti oleh banyak orang penjahat. Waktu itu entah berapa tahun yang lalu. Ternyata sekian banyak orang yang ada di rumah itu oleh penjahatnya apa? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Digiring ke kamar mandi saja. Ngerti maksudnya? 4 orang, 5 orang, 6 orang digiring ke kamar mandi. Kamar mandinya oleh penjahat diapakan? Kunci dari luar. Ya kamar mandinya kekoyok kamar mandinya sampean Pak. Oh, ini orang high class kok, kelas tinggi kok. Oh iya. Per jam-jam sekian itu meninggal nggak Pak? Meninggal. Ternyata tragis. Padahal mestinya keamanannya sudah, safety-nya sudah luar biasa. Nah beda sama orang bertauhid, ya Allah ini kalau tidak engkau yang menggerakkan nggak bisa, kalau tidak engkau itu begitu. Kalau tidak percaya, tidak iman, yang mengandalkan itu tadi dikunci wis aman, pasti wah pasti kan begitu kan. Ya, sama dengan orang itu loh, apa mengendarai mobil atau motor. SIM-nya sudah oke, sudah jalan, sudah lewati berkali-kali. Sepertinya nggak ada masalah. Ada kemungkinan nggak trouble di jalan tadi? Ada. Maka minta sama Allah. Lalu jiwanya menjadi tenang, sumber keamanannya di situ. Ya, ini orang bertauhid itu begitu. Sampai di situ Pak sebenarnya syahadat itu di situ. Saya potong aja supaya tuntas. Yang keempat, at-tauhid masdarun li quwwatin nafs li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan hailatan lima tamna'u fihi nafsahu minar raja fillah wa thiqatu bihi wa tawakkul alaihi wa ridha biqadaihi wa sabru ala balaihi. Wah, ini luar biasa itu Pak. Apa itu Pak? Monggo. Yang nomor 4, yang tulisan besar-besar. Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Terus Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa. Karena jiwanya penuh rasa harap kepada Allah. Iya, dia punya harapan sama Allah. Saya beri contoh. Apakah di dunia ini rezeki dalam arti fasilitas hidup itu oleh Allah diberi yang sama manusia? Beda-beda kan? Tapi bagi orang yang baik diberi dalam kadar berapa saja, tapi dia masih ada harapan. Kalau toh andai kata orang itu biasa-biasa saja, ya, bekerja sehari ya dimakan untuk sehari, bekerja sehari dimakan sehari, tapi dia punya harapan sama Allah. Tidak apa-apa Pak, yang penting saya makan halal. Nanti tidak ada manfaatnya kalau di gedung mewah-mewah itu ber-AC, tapi kan penuh dengan haram itu, nanti kalau mati gimana ya? Nah, tapi syukur kalau orang itu diberi kekayaan oleh Allah lebih, tapi juga orang itu dipakai untuk kebaikan tadi. Nah, itu namanya ada roja, ada harapan. Ar-roja'u fillah. Kemudian berikutnya wathiqatu bihi wat tawakkulu alaihi. Apa saja? Monggo. Percaya dan tawakal kepadanya. Nah, tawakal. Nuwun sewu, tawakal itu pasrah bongkoan apa enggak ya? Enggak. Tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbabi al-ma'dzuni fiha. Tawakal itu nyambung sama Allah, berpegang teguh sama Allah, terus melakukan sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat. Tak kasih contoh, Pak sakit, iya Mas, sudah minum obat? Sudah. Ini apa obatnya itu? Sudah diet? Sudah istirahat? Sudah, ya. Terus semen sudah bertawakal, berdoa sama Allah? Udah. Terus ditanya lagi, Pak, semen sakit ini milih waras atau milih mati? Kalau umumnya masyarakat milih apa?
Andai kata dalam proses pengobatan itu Allah menetapkan mati, bisa waras nggak? Nggak bisa toh? Cuma kan nggak tahu Allah itu menetapkan apa, ya kan? Kalau ditanya, Pak, sampean milih waras apa milih mati? Oh, gak milih, wis terserah Allah aja. Loh kok enggak milih, Pak? Ya iya, saya yakin keputusannya Allah itu enggak ada yang salah kok. Kewajiban saya berubah, berikhtiar. Betul, Pak ya? Kira-kira kadar imannya itu bagus yang tidak milih apa yang milih waras kira? Bagus yang mana? Yang tidak? Tapi mengapa kok tidak itu yang sampean pilih tadi, Pak? Makome belum sampai ke situ. Itu tawakal. Begitu. Kelihatannya itu kok enggak milih yang baik. Kalau masih milih itu apa namanya, orang itu masih kurang bagus. Yang bagus enggak milih. Orang kalau udah enggak milih itu merasakan nikmatnya iman. Ya. Nah begitu. Orang ikhtiar bekerja ya begitu. Pak, sampean milih usaha ini sukses apa gagal? Kalau ukuran orang biasa-biasa apa? Kok niku kok takok ngono, ya usaha ya mesti ae milih sukses milih gagal iku. Mbok ngaji kowe ngono. Ndak Pak, katanya Pak Ustaz ndak boleh milih. Maksimal dia berusaha supaya usahanya tadi berjalan, ya produk barangnya itu bisa laku di banyak orang. Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau Allah menentukan orang ini sukses, bisa gagal nggak? Nggak bisa. Cuma kan nggak tahu. Sebaliknya, kalau Allah menentukan orang ini gagal, bisa sukses? Enggak. Itu ada di kitab Tauhid yang lama itu bab 60. Itu di situ ada sahabat memberi nasihat kepada anaknya. Ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, kata Ubadah bin Samit, sesungguhnya kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman sebelum kamu mengerti apa yang ditetapkan Allah, karena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain. Dan apa yang ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Betul Pak? Ayo jenengan dan saya mulai lahir sampai sekarang rezekinya ini sudah benar apa enggak? Ada yang keliru enggak? Tertukar sama orang lain enggak? Enggak. Nasibnya ketukar sama orang lain enggak? Sudah yakin ini betul-betul dari Allah? Saya mau tanya satu lagi tapi enggak etis di masjid. Suaminya atau istrinya itu mestinya ketukar nggak kira-kira? Enggak. Rame nanti sama dek, sama ini sebenarnya keliru tuh. Inilah qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi menjadi pribadi yang utuh, macam-macam tadi sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.